Friday night, my phone is off. None of my friends even know you're gone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triana Eka Putri, NPM 1821020005. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kewarisan dalam Islam. Yang pertama, pengertian. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan, yang lebih tepat adalah pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan atau tirkah pewaris. Menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing, atau dalam pasal 171 huruf A KHI. Secara bahasa, kata waratsa memiliki beberapa arti. Yang pertama, mengganti, yang kedua, mewarisi, dan yang ketiga, memberi. Selanjutnya, dasar hukum. Firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah An-Nisa ayat 7, yang artinya, bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Selanjutnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah An-Nisa ayat 11, dan selanjutnya hadis Nabi dari Abdullah ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Sur Tirmizi, yang artinya, telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Wuhaib, telah menceritakan kepada kami Ibnu Taus dari ayahnya dari Ibnu Abbas, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berikanlah bagian faraid atau warisan yang telah ditetapkan kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris laki-laki yang paling dekat atau nasabnya. Selanjutnya hadis Nabi dari Usama bin Zaid menurut riwayat Imam Muslim. Selanjutnya, rukun dan syarat nikah. Rukun waris yang pertama, mewaris, yaitu orang yang mewariskan dan meninggal dunia, baik meninggal dunia secara hakiki atau karena keputusan hakim dinyatakan mati berdasarkan beberapa sebab. Yang kedua, maurus, yaitu harta peninggalan si mati yang akan dipusakai setelah dikurangi biaya perawatan, hutang-hutang, zakat, dan setelah digunakan untuk melaksanakan wasiat. Harta pusaka disebut juga miros, puros, dan tarikah. Dan yang ketiga, waris, yaitu orang yang akan mewarisi yang mempunyai hubungan dengan si mewaris, baik hubungan itu karena hubungan kekeluargaan atau perkawinan. Selanjutnya, syarat-syarat mewarisi. Waris mewarisi itu menyangkut harta benda, dan sebagaimana kita ketahui harta benda itu mempunyai pemilik. Jadi terdapat hak pemilik yang penuh. Sekarang dengan jalan waris mewarisi itu akan terjadi peralihan perpindahan hak pemilikan atau hak milik. Oleh karena itu, untuk terjadi waris mewarisi di sini menurut hukum Islam terdapat syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, mewaris atau orang yang meninggal dunia. Yang kedua, ahli waris yang masih hidup. Dan yang ketiga, hubungan kewarisan yang sah. Selanjutnya, sebab-sebab timbulnya kewarisan dalam Islam. Seorang dapat mewarisi harta peninggalan karena ada tiga hal, yaitu yang pertama, sebab hubungan kerabat atau nasab. Yang kedua, perkawinan. Dan yang ketiga, wala atau pemerdekaan budak. Adapun pada literatur hukum Islam lainnya disebut ada 4 sebab hubungan seseorang dapat menerima harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia, yaitu yang pertama perkawinan, yang kedua kekerabatan atau nasab, yang ketiga wala atau memerdekakan budak, dan yang keempat hubungan sesama Islam. Selanjutnya, hilang hak waris mewarisi. Hal-hal yang menyebabkan ahli waris kehilangan hak mewarisi atau terhalang mewarisi adalah sebagai berikut. Yang pertama, perbudakan. Yang kedua, pembunuhan. Dan yang ketiga, berlainan agama. Hanya itu saja, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.